Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kelompok kami akan mempresentasikan proposal dengan judul Information System Project Management. Untuk anggota kelompok sendiri ada Salman, Muhammad Firmansyah, dan saya sendiri Ferdian Wahyu. Yang pertama ada Project Initiation Document atau PID. Information System Project Management oleh David Olson membahas tentang manajemen proyek sistem informasi. Dokumen ini mencakup struktur perincian kerja yang bersifat hierarkis dan dapat difokuskan pada produk, fungsi, atau apapun yang menjelaskan apa yang perlu diselesaikan. Dokumen ini juga membahas pentingnya manajemen proyek dalam menyelesaikan proyek tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi spesifikasi serta tantangan yang dihadapi dalam melakukannya. Untuk detail proyek sendiri, proposal ini menggunakan spesifikasi sistem yang ada prosesor sebesar 1,0 GHz, lalu memori ada dua bagian yaitu onboard 2 GB dan konfigurasi hingga 4 GB. Penyimpanan flash 256 GB, layar dengan LED 13 inci, layar lebar, dan bus USB. Yang kedua, perangkat lunak, ada sistem operasi standar, perangkat lunak khusus, ada database, ruang untuk penawaran harga dari vendor, dan drive cadangan. Yang ketiga, ada jadwal pemasangan. Pemasangan paling lambat tanggal 4 Oktober 2015. Yang keempat, biaya sistem dasar, yang dimana biaya sistem dasar tidak boleh melebihi $10.000. Untuk project team member, ada manager dan staff manager. Terus ada sistem analis dan desain yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada desain, customer liaison, dan workers. Terus ada sistem production yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu coding dan workers. Terus ada testing. Terus ada installation, yang dimana installation ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada user liaison dan installers. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, selanjutnya yaitu Work Breakdown Structure atau WBS. Di sini ada Installation Support System for Purchasing Manager, di mana pada bagian desain sistem tersendiri ada proses define work process atau mendefinisikan proses kerjanya. Lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi dan sumbernya. Dilanjutkan lagi dengan proses mendesain software sistem untuk mensupport proses kerja, di mana pada bagian ini ada basic software, data access required, dan vendor software yang required. Lalu ada juga mengidentifikasi kebutuhan hardware komponen. Di bagian selanjutnya yaitu ada bagian hardware dan software acquisition, di mana ini mengambil kutipan dari hardware vendor atau mengambil requirement dari hardware vendor, ada juga mengambil requirement dari software vendornya, di mana pada bagian software vendor ini berisi yaitu mengidentifikasi potensi dari software produknya, ada juga mengambil test copy untuk user examine, lalu ada juga user comparison and approval. Selanjutnya ada proses installation. Yang pertama ada order komponen atau memesan komponen yang dibutuhkan. Ada juga tes komponen untuk technical function. Ada juga assembly system atau menggabungkan sistem atau merakit sistem. Ada juga train user on software.
Dan yang terakhir yaitu user test untuk sistem. Di bagian sini juga ada detail dari WBS-nya tersendiri, ada bagian subscribe, responsible, dan prosedur dari setiap proses yang dilaksanakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salman. Lalu untuk bagian Gantt sendiri, jadi ketika semua pekerjaannya sudah dibagi, mereka dalam proposal ini membentuk sebuah demonstration activity list yang dimana yaitu ada aktivitas A yang mengestimasi perkiraan selesainya project yaitu di durasi 12 hari. Lalu untuk activity B yaitu melakukan penawar pekerjaan dengan kontrak 1 minggu setelah selesai pekerjaan A atau setelah activity A. Lalu activity C yaitu membangun sistem yang diperkirakan berdurasi 40 hari setelah activity B selesai. Sedangkan activity D diperkirakan yaitu untuk develop training dengan durasi 20 minggu setelah activity B selesai juga. Dan yang terakhir yaitu activity E yang berupa implementasi sistem yang diperkirakan berdurasi 5 minggu setelah proses activity C dan activity D selesai. Dan juga ada Gantt chart untuk penggambaran via Microsoft Project seperti yang di bawah, yaitu durasi kapan mulainya, yaitu diperkirakan sekitar minggu pertengahan bulan Desember tahun 2015 hingga bulan Februari tahun 2016. Next. Nah, adapun juga Gantt chart yang kami temukan di proposalnya, yaitu untuk activity mulai dari activity A sampai activity G dengan penggambaran seperti yang ada di tabel, yaitu lamanya durasi activity dan perkiraan kapan activity itu akan selesai. Seperti yang terlihat di gambar, ketika gambar kotak berwarna abu-abu dia merupakan penjadwalan, sedangkan jika kotak ada huruf S-nya yaitu dia berupa select, dan apabila dia berwarna hitam pekat dia berarti kritikal atau sesuatu yang penting. Next. Nah, ada juga berikut perkiraan activity yang dilakukan mulai dari demonstration of buzzer, lalu untuk tim advertising schedule, dan juga ada pun equivalency model yang menggunakan feeding buzzer. Bisa kita lihat dengan adanya gambaran Gantt chart ini mungkin kan project bisa kita tahu kapan project ini akan selesai, dan juga ini meminimalisir terjadinya overtime. Next. Selanjutnya untuk bagian budget sendiri, ada beberapa budget yang dicantumkan pada proposal project management tersebut. Yang pertama ini ada project untuk bisa dibilang maintenance, di mana ada 3 tahun. Di tahun pertama operation cost-nya itu sekitar 180.000 dolar, tahun kedua 200.000 dolar, dan tahun ketiga 225 dolar. Di mana totalnya untuk selama operationnya itu diperkirakan ada 685.000 dolar. Dan diharapkan benefit yang didapatkan itu sekitar 1.050.000 dolar. Dari develop in-house-nya, untuk outsource-nya itu sendiri
ada sekitar $60.000 kemungkinan uang yang dibutuhkan, dan tahun kedua ada $80.000, dan tahun ketiga ada $110.000, dan totalnya ada sekitar $270.000, dan benefit yang mungkin diharapkan yaitu $1.050.000. Lalu di sini ada project identifier. Yang pertama ada biaya yang diestimasikan untuk dokumen sebelumnya di bagian breakdown project, di mana cost untuk dengan kode A265 itu sekitar 230.000, dan untuk A801 itu 370.000, dan seterusnya. Selanjutnya ada net present value calculation, di mana ada eh, sampai dengan 10 tahun perhitungan. Kira-kira untuk old mesinnya untuk tahun yang pertama sampai tahun akhir sama $6.000. Lalu new mesinnya di bagian sini ada pertambahan sekitar $800 setiap tahunnya sampai dengan tahun ke-10 sekitar menjadi dari awalnya $24.000 menjadi $31.200. Dan di sini ada net difference-nya tiap tahun seperti yang dikatakan tadi bertambah $800 setiap tahun. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.